Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Salam, selamat sore. Kita mulai ibadah tengah minggu kita. Kita berdoa. Bapa, ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mengenal dan kami saat ini di dalam ibadah tengah minggu kami sujud di hadapan nama Yesus. Kami menyembah nama Yesus. Segala kemuliaan, puji dan hormat hanya dalam nama Yesus. Bapa, biarlah Roh Kudus memenuhi kami dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran yang Engkau inginkan bagi tubuh-Mu di sini, bagi pribadi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus itu kami menaikkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih
Hanya karena darah Yesus, hanya karena kuasa darah Yesus. Hanya karena kuasa darah Yesus Bapa. Hanya karena kebenaran dalam kuasa darah Yesus. Hanya karena anugerah dalam kuasa darah Yesus. Di hadapan-Mu kami yang maha, kami yang sungguh-sungguh lemah, sungguh-sungguh berdosa di hadapan Bapa. Ampunilah kami Bapa. Engkau maha kudus, maha suci, maha mulia Bapa. Kami sungguh-sungguh tidak punya kebenaran di dalam kami sendiri. Yesus, Yesus, Yesus. Pengudusan roh jiwa kami hanya dalam kuasa darah Yesus. Pengudusan roh jiwa kami dalam anugerah, dalam kasih karunia, dalam kuasa darah Yesus saja. Bukan karena amal kebenaran kami Bapa. Kuduskanlah roh jiwa kami dengan kuasa darah Yesus. Warga saudara putra saudara Warga saudara Strong.
Bapa, kami bersyukur sungguh di hadapan-Mu dalam keadaan apapun keberadaan tubuh kami, karena Engkaulah yang memberi darah yang hidup, karena Engkaulah yang memberi kebenaran, truth, kebenaran yang sejati dalam hidup kami. Bapa, kami mengucapkan syukur dengan membawa persembahan ini. Berkatlah roh jiwa kami yang mengambil bagian dalam persembahan ini. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam seluruh persembahan ini. Dan pada ibadah tengah minggu ini, biarlah firman-Mu yang memperdengarkan suara Roh Kudus sehingga kami mendengar inspirasi, kami mendengar jawaban doa, kami mendengar kerinduan, jawaban atas kerinduan kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menaikkan persembahan ini. Amin. Pembacaan ayat dasar Alkitab hari ini dari Yohanes 11 ayat 17 sampai 44. Dalam judul khotbah doa Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 17 sampai 44. Kita baca bergantian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di depan Yerusalem, dikira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tinggal di sini. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil Engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak apa-apa. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah akan jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Kita berdoa. Yesus. Bapa, hanya dari Engkau lah Bapa, sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kuasa, sumber inspirasi. Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami menerima firman berkat dan hidup Bapa. Oleh karena itu Bapa, berikanlah hikmat, kuasa, pengetahuan Bapa. Berikan inspirasi, berikan jawaban doa pada kami Bapa. Karena dari Engkau lah, dari nama Yesuslah kami menerima semuanya Bapa. Bila Roh Kudus yang membawanya kepada kami Bapa. Oh, dari pusat sampai cabang-cabang. Yesus. Roh jiwa kami terbuka di hadapan Bapa. Kuasa, hikmat, pengetahuan, inspirasi, jawaban doa Bapa. Kita serukan 3 kali, mari roh jiwaku kembalilah pada firman. 1, 2, 3. Mari roh jiwaku kembalilah pada firman. Mari roh jiwaku kembalilah pada firman. Mari roh jiwaku kembalilah pada firman. Kita baca intisari khotbah dari judul ya. 1, 2, 3. Doa Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah Bapa, Dia memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada anak. Ini karena Dia menaati semua kehendak Bapa. Roh Kudus datang untuk kita, yakni turut bekerja kepada mereka yang taat dan berdoa. Yesus adalah anak yang dikasihi Allah. Ia rendah hati dan mendapat izin dalam segala hal dengan berdoa. Doa adalah kebenaran yang harus dilakukan oleh semua orang, kecuali Allah yang esa. Oleh sebab itu, Yesus berdoa dan selalu bersyukur dan berfirman, barang siapa yang percaya kepada Tuhan akan melihat kemuliaan. Doa pasti dikabulkan dan menerima jawaban. Doa yang dipanjatkan dengan syukur adalah doa iman yang sesungguhnya. Itulah iman dari orang yang mengalami jawaban doa. Kita harus meneladani doa Yesus. Karena anak Allah sekalipun tidak melampaui doa, maka mari kita pun jangan melampaui doa. Ketidakpercayaan ialah mengeluh akan segala sesuatu tanpa berdoa. Orang yang demikian tidak mungkin menggenapi apapun. Doa sama seperti menapas dari orang beriman. Orang yang berhenti berdoa adalah yang mati. Sama seperti orang yang berhenti bernapas mati. Mari berdoa sungguh-sungguh dan bersyukur bersama Yesus. Roh Kudus juga berdoa sungguh-sungguh. Kita pun berdoa sungguh-sungguh. Amin. Allah yang kita sembah, Bapa kita. Karena Allah adalah Bapa kita, maka Ia mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Arti Allah adalah kasih ialah sifat kebapaan Allah. Dan firman, hai suami, kasihilah istrimu, juga mengacu pada sifat kebapaan Allah. Kebanyakan orang berpikir kasih itu sifat keibuan, namun itu adalah sifat kebapaan. Dan firman, hai istri, tunduklah pada suamimu. Tidak ditulis karena memandang rendah perempuan, melainkan karena itulah sifat keibuan. Di dalam keluarga, peranan bapak dan ibu sangat berbeda.
Apabila seorang ibu tidak tahan dan tidak tunduk, dia tidak bisa mengasuh anak-anak dan keluarganya bisa terpecah. Dan apabila seorang bapa tidak aktif, dia tidak bisa menjaga keluarganya. Demikian segalanya harus berharmonis. Jadi di dalam Alkitab, Allah adalah kasih, ini mengacu pada sifat kebapaan Allah. Maka Allah mengasihi anaknya. Apa yang Allah kerjakan karena Ia mengasihi anaknya ialah mewariskan sorga. Allah ingin mewariskan sorga, yakni dunia rohani yang ilahi itu, kepada anaknya. Maka menyebut anaknya sebagai ahli waris. Dan karena kita adalah waris bersama Kristus, kitalah yang menerima janji yang akan menerima warisan, yaitu kemuliaan sorga. Maka hidup kekal berarti sesudah mendapat hidup kekal dan pergi ke sorga. Kita bersama Kristus akan menerima kemuliaan sorga dan wibawa. Demikian kita dijanjikan. Ketika kita berada di bumi ini, Allah mengutus anaknya kepada kita. Mengutus Yesus Kristus. Begitu Yesus Kristus datang ke dunia ini, Ia tidak menguasai. Sebaliknya, terimalah aku dan makanlah aku seperti roti. Makanlah aku karena akulah makanan yang sebenarnya, dan minumlah aku. Akulah minuman yang sebenarnya, yang ilahi bagi kamu. Demikian berfirman, makanlah. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk menyerahkan nyawa. Demikian begitu rendah hati dan memohon agar menyampaikan kebenaran kepada kita. Dan Roh Kudus datang lalu berdiam di dalam saudara dan saya. Ia yang hanya berada di dalam Allah, datang dan berada di dalam diri kita juga. Sepertinya kita bait Allah. Dan sama seperti Ia berada di dalam Allah, menyamakan kita baitnya dan turut bekerja. Roh Kudus bekerja tanpa batasan. Bukan hanya Kristus mati di kayu salib dan menyelamatkan kita, tetapi Ia mencucurkan darah untuk menghapuskan dosa kita. Roh Kudus juga datang dan masuk di dalam saudara dan saya. Tanpa batasan membiarkan kita mengenal pekerjaan Allah yang ilahi dan membiarkan kita mengenal Allah. Dengan itu memberi keuntungan besar dalam kehidupan iman kita. Maka kita orang Kristen bukanlah yang bertapa secara sepihak. Kita mengalami Kristus, mengalami darahnya, bahkan mengalami Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus mengalami kuasanya. Kita mengalami karunia-karunia yang tak terbatas. Kekristenan merosot dan menjadi duniawi oleh karena mereka yang tidak mengalami hal-hal itu. Kita bisa menghambat kemerosotan dan keduniawian gereja Kristus dengan penyataan Roh Kudus. Allah mengizinkan penyataan Roh Kudus yang kuat kepada kita. Demikian Allah memberi apa saja kepada kita tanpa batasan. Dia memberi kebenaran supaya kita hidup dengan firman kebenaran itu. Tubuh jasmani, kita lahir dengan tubuh jasmani ini. Maka harus makan dan minum untuk tubuh. Kita bekerja di kantor, mendapat gaji, membangun tempat tinggal. Semua itu usaha untuk tubuh kita. Tetapi Yesus mengatakan dengan jelas, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis menguji Yesus, makanlah roti, buatlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus mengumumkan secara resmi kenyataan yang jelas.
Iblis tidak mengajar bahwa manusia hidup bukan hanya dengan roti, tapi dari firman Allah. Perkataan demikian tidak mungkin keluar dari mulut iblis. Perkataan demikian tidak akan keluar dari dunia. Hanya Yesus saja yang berkata, manusia memang hidup dengan roti. Namun harus ada firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya, Alkitab berkata dengan tegas, tubuh tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. 1 Korintus 15 ayat 50-54 berkata, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Meskipun saudara memakai pakaian bagus dan makan makanan yang enak dan minum obat yang baik, tetapi tubuh kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita tidak tahu usia kita tinggal berapa tahun lagi. Memang anak muda berpikir mereka bisa hidup 70 atau 80 tahun lagi. Sedangkan orang yang tua tidak tahu berapa tahun lagi, tidak dapat menduga sekalipun makan dengan rajin. Walaupun makan makanan yang kita sukai dari hasil usaha kita, dan bagaimanapun menolong tubuh, namun tubuh jasmani tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Walaupun membanggakan kesalehan tubuh pribadi itu sia-sia. Maka Alkitab berkata, jangan seorang pun membanggakan tubuh. Kendati demikian, banyak orang membanggakan tubuh. Tubuh tidak mempunyai sesuatu yang harus disaksikan. Oleh karena itu, siapapun jangan membanggakan tubuh di hadapan Allah. Kebanggaan itu keluar dari kesombongan, dari kebinasaan. Tetapi roh jiwa yang hidup dengan firman yang keluar dari mulut Allah saja menerima kerajaan Allah sebagai warisan. Dia adalah firman yang datang ke dunia dan menjadi manusia. Apa itu firman? Pada dasarnya ialah Allah. Firman itu adalah roh. Firman itu datang dan menjadi manusia. Maka ketika ia mati dan bangkit, tubuh yang mati itu bangkit secara langsung. Sehingga ia memiliki bekas paku sesudah kebangkitan. Kebangkitan Yesus bukan perubahan. Ia yang mati bangkit sebagaimana adanya, lalu terangkat ke sorga. Tetapi kebangkitan manusia kita bukanlah tubuh yang mati bangkit seadanya. Melainkan berubah seketika. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai akhir. Alkitab berkata mengenai kebangkitan kita dengan teliti. Kebangkitan kita ialah roh kita berubah menjadi tubuh ilahi. Dalam sekejap waktu roh itu berubah menjadi tubuh ilahi. Tubuh memiliki perasaan dan memiliki bentuk yang kelihatan. Dalam sekejap waktu roh berubah menjadi tubuh seperti tubuh ini. Itulah kebangkitan. Pada saat tubuh mati, tubuh itu kembali menjadi debu selamanya. Tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Walaupun orang berusaha untuk tubuh, tetapi tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga dengan tubuh. Tubuh kembali menjadi debu selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi. Mereka begitu berupaya untuk tubuh demikian, tetapi kita diajak Tuhan supaya berupaya untuk roh. Alasan roh jiwa kita harus mendengar firman Allah ialah karena itulah yang harus bangkit menjadi tubuh ilahi. Maka kita harus menjaga diri sendiri. Bagaimana hidup untuk roh jiwa yang akan bangkit sebagai tubuh ilahi. Terkadang saya bicara mengenai kematian. Ada jemaat yang bertanya, mengapa Pak Pendeta bicara mengenai kematian? Mereka ingin menghibur saya dengan cara manusia, tetapi saya serius. Saya selalu mempersiapkan kematian bagaimana bila mati hari ini atau besok. Sebab saya tahu itulah cara terbaik untuk diri sendiri. Mengapa? Karena kita harus menjawab bagaimana aku bangkit pada hari kebangkitan. Kita percaya darah Yesus supaya menguduskan roh jiwa kita yang akan bangkit. Darah Tuhan tidak begitu menolong kepada orang yang memiliki tubuh.
Walaupun orang percaya kuasa darah Tuhan, tubuhnya tidak menjadi kaya dan tidak selalu makan enak. Tetapi darah Tuhan menguduskan roh jiwa kita yang akan bangkit dan menjadi tubuh ilahi. Roh jiwa kita menguduskan roh jiwa sendiri yang akan bangkit menjadi tubuh. Sebab kita tidak mungkin melihat Tuhan tanpa kekudusan. Roh tidak mungkin melihat Tuhan tanpa kekudusan. Walaupun tubuh merosot dan membuat dosa, demikian mengganggu roh jiwa. Tetapi roh jiwa yang menjadi kotor oleh karena tubuh menjadi kudus dengan darah Yesus. Dengan cara demikian kita memelihara roh jiwa kita terus menerus. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Apa itu jatuh dalam pencobaan? Itu suatu masalah rohani. Tubuh boleh memilih ini atau itu sesukanya. Tetapi roh jiwa tidak boleh memilih semaunya. Bagi roh jiwa tidak ada pilihan selain Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, kebenaran dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita harus berdoa dalam keadaan terjaga supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Iblis mencobai kita tanpa berhenti. Sejak dari Taman Eden, apakah Adam dan Hawa merosot sendiri? Mereka tunduk dan menanggung tugas dengan baik sebagai penjaga Taman Eden. Tetapi iblis menyusup dan membawa teori sendiri lalu menipu Hawa, maka dia jatuh dalam pencobaan. Dan Adam mendengar perkataan orang yang jatuh dalam pencobaan, maka ia pun jatuh dalam pencobaan dan merosot. Kita juga sama, tanpa sadar bisa jatuh seperti mereka. Kita harus terjaga dan harus melindungi roh jiwa sendiri. Itulah firman Tuhan. Dengan cara demikian kita bisa menang dalam peperangan rohani. Berjaga-jaga dan berdoalah. Kita tidak mungkin mengenyahkan pencobaan dengan cara apapun. Berjaga-jaga dan berdoalah. Tuhan memberitahu dan mengajarkan cara satu-satunya. Maka berjaga-jaga dan berdoalah. Kita harus berusaha untuk roh jiwa sendiri. Kita menaati firman Allah supaya melindungi roh jiwa kita. Dewasa ini ilmu pengetahuan berkembang, karenanya kita bisa tahu keadaan janin idiot atau lumpuh atau sumbing. Demikian anak cacat diketahui terlebih dahulu saat masih janin. Jika demikian, orang tua susah hati. Apabila menggugurkan itu menjadi pembunuhan, jika melahirkan, bagaimana nasib anak itu? Saya tidak menonton film tetapi hanya membaca dalam koran. Ada film kisah nyata berjudul Maraton. Saya mendengar kesaksian ibunya karena ibu dan anak itu tampil di TV. Anaknya autis dan perkembangan otaknya berhenti pada usia 4 tahun. Anak itu memakai bahasa hormat kepada adiknya dan tidak ada cara untuk disembuhkan. Ibunya tidak pernah merasakan kebahagiaan sekalipun sudah melahirkan anak itu. Betapa sakit hatinya sampai pengharapannya adalah 1 jam sesudah anak itu mati, ia pun mati. Atas pernyataan itu, siapapun tidak mungkin melarangnya. Kita semua bisa merasakan betapa sengsara dan menderitanya ibu itu. Anak-anak yang kena autis itu sungguh susah. Saya pernah membawa KKR di panti asuhan anak seperti itu. Jika menyuruh anak-anak untuk menyapu, mereka menyapu sampai tanahnya terbongkar. Dan jika disuruh tarik gerobak dan memuat pasir, anak-anak itu membawanya ke puncak gunung. Mereka berkeringat dan lelah, tetapi tidak bisa mengontrol diri sehingga naik sampai ke puncak gunung. Anak itu berlari maraton selama 2 jam 50 menit hanya karena disuruh berlari.
그냥 뛰라니까 뛰는 겁니다. Ibunya berusaha supaya anaknya bergerak dengan cara demikian saja. 그저 그 아이라고 뭔가 좀 움직이게 하려고. Tetapi tidak ada perubahan padanya. 변화가 없다 이게. 그러면 Betapa susah hatinya ketika orang tua mengetahui terlebih dahulu janinnya tidak normal. 부모가 뱃속에서 그 아이가 이렇다고 할 때 얼마나 고민스러운가. 그다음에 그가 Dan bagaimana menderitanya orang tua sesudah anak itu dilahirkan. Apakah saudara pernah membayangkan? Apakah saudara mampu membayangkan penderitaan orang tua anak-anak demikian? 상상할 수 있느냐 이게 상상 못합니다. Saya tahu sedikit karena konseling dan mendoakan anak-anak demikian. 그들의 심정을 조금 다는 모르고 조금 아는 고통이 있습니다. 그런데 Tetapi ketika roh jiwa kita dikandung di dalam tubuh, 영혼이 육체라고 하는데 잉태되어 있을 때 Allah memperingatkan kita, roh jiwamu idiot, autis, cacat, kamu akan lahir demikian. 이것은 다 불구자로 태어날 것이다라고 하나님이 경고하신다. Tetapi mereka begitu melalaikan roh jiwa sendiri yang dikandung di dalam tubuh. 얼마나 무시하고 있느냐. Roh jiwa yang berada di dalam tubuh, yang harus bangkit sebagai tubuh ilahi. Betapa kudus dan utuh serta sempurnanya roh jiwa itu, tetapi diabaikan dan tidak diakuinya. Allah memberi pesan dengan tegas, utuh dan sempurnalah, sama seperti aku sempurna dan utuh. Allah berfirman, kuduslah sebab aku kudus. Jadi bagaimana? Kita tidak sempurna dan utuh seperti Allah dan tidak kudus seperti Allah. Ini bukan masalah biasa. Jika gembala menekankan berilah perpuluhan, persembahan dengan sungguh-sungguh, persembahkanlah dirimu, biasanya jemaat menggerutu. Topik Pak Pendeta hanya duit saja, perpuluhan bukanlah karangan manusia. Allah berfirman itu adalah milikku. Barang siapa mencuri milikku telah dikutuk. Demikian firman-Nya. Maksudnya, roh jiwa yang akan bangkit sebagai tubuh ilahi terkutuk. Tubuh tidak merasakan apa-apa sekalipun tidak memberi perpuluhan atau memberi. Tetapi roh jiwanya telah dikutuk karena mencuri milik Allah. Seorang dokter bertanya, apakah orang ini ingin dioperasi atau tidak? Apakah ingin masuk RS atau tidak? Demikian menunggu pilihan pasien. Jika orang tidak memilih dan malah menggerutu terhadap dokter, apakah itu berguna baginya? Demikian saya mendiagnosis dan mengingatkan saudara seperti seorang dokter. Abraham memberi perpuluhan dengan sukarela. Yakub juga memberi dengan sumpah karena tahu perpuluhan itu milik Allah. Apabila ada orang yang mengajar jemaat Kristus tidak perlu memberi perpuluhan, itu sama dengan iblis. Meski makan buah itu kamu tidak akan mati, walau dilarang tapi makan saja. Itu sama saja dengan ajaran Satan. Mengenai persembahan bulanan, di dalam Alkitab ada persembahan yang harus diberikan sampai jangka waktu yang ditentukan. Maka jangan terlambat memberi persembahan nazarmu. Jika terlambat, itu dosa. Alkitab berkata, Allah pasti akan menagihnya. Kita tidak tahu Allah menagihnya dengan cara mana, maka supaya jangan ditagih oleh Allah. Firman-Nya berkata, bila melanggar itu dosa. Maka saya mengajar jangan terlambat karena saudara sudah memutuskan diri untuk hidup seturut kehendak Allah. Tetapi mengapa menggerutu kepada saya? Mengenai persembahan hari Tuhan, Alkitab berkata, berilah menurut kerelaan hatimu, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan mempersiapkan dahulu. Maka firman Allah mengajar, persiapkanlah dahulu persembahanmu. Tetapi apakah saudara berusaha untuk roh jiwa sendiri yang akan bangkit menjadi tubuh ilahi?
Roh jiwa saudara yang dikandung di dalam tubuh, keabnormalannya sampai sejauh mana? Atau sedang dalam proses menjadi cacat, apakah peduli? Sangat diperingatkan, tetapi saudara mengabaikan. Walaupun nanti hari saudara menyesal, hal itu tidak dapat dipulihkan. Jadi daripada apapun kita harus menjalani kehidupan iman dengan cara terbaik. Malaki 1 ayat 3 berkata, sesudah memberi persembahan kepada Allah, mereka menggerutu kepada Allah. Apa gunanya kami melayani Allah? Apa gunanya kami melayani Allah dan mengorbankan diri sehingga hidup sedih? Mereka yang tidak melayani Allah dan tidak taat justru lebih berkembang. Demikian kalian menghujat Allah dan mendukakan hati Allah. Pikirkanlah saudara, jika saudara mengeluh dan menghina Allah, apakah roh jiwa saudara menjadi baik? Allah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Allah memberi Roh Kudus yang berada di dalam diri Allah dan memberi kebenaran supaya kita mengenal rahasianya. Allah yang mengaruniakan segala anugerah dan kasih sangat mengharapkan roh jiwa kita menjadi baik. Tetapi jemaatnya mengeluh dan menggerutu akan Allah. Oleh sebab itu mereka bukanlah yang mengasihi roh jiwanya sendiri. Di antara saudara yang duduk di sini, ada yang tidak memperhatikan roh jiwanya sendiri. Orang demikian tidak perlu hadir ibadah. Orang demikian tidak menjadi masalah bila mengikuti agama lain. Kita harus menerima kasih sayang Allah dengan tak terbatas untuk roh jiwa kita sendiri. Apa yang kita harus sadari lagi untuk kehidupan rohani kita? 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti roh jiwamu baik-baik saja. Apa pokok doa kita? Itulah judul doa kita. Memang ada banyak pokok doa kita. Memang ada juga pokok doa kita yang mendesak. Tetapi di antara banyak pokok doa, yang utama bagi kita ialah roh jiwa kita harus baik-baik. Dan kedua, kita berdoa agar lingkungan kita menjadi baik-baik. Dan ketiga, barulah tubuh yang memiliki panca indera menjadi sehat. Di antara ketiganya, yang paling mendesak adalah pokok doa roh jiwa kita menjadi baik-baik. Pokok doa kita ialah sangat merindukan roh jiwa kita menjadi baik-baik. Walaupun Yesus adalah anak Allah, tapi ketika ia berada di dalam tubuh, dia berdoa dengan sungguh, dengan ratapan dan tangis kepada Allah yang menyelamatkannya dari kematian. Dia berdoa begitu banyak di dalam ayat dasar hari ini. Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. 41절과 42절에 보면은 maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, aku bersyukur karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Dia sudah menerima jawaban doa ini, bukan sesudah Lazarus hidup, tetapi sebelumnya. Yesus berdoa syukur dahulu bahwa engkau telah mendengarkan aku. Dan bersyukur karena engkau selalu mendengarkan aku. Terima kasih karena engkau mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengar doaku. Demikian Yesus menaikkan doa syukur kepada Allah yang selalu mendengarkan dia. 자기가 기도하고 자기 기도를 들으신 것을 감사하는 기도를 드렸습니다. Doa Yesus adalah doa syukur terhadap Allah yang selalu mendengarkan doanya. Kita harus menaikkan doa syukur karena doa kita didengarkan. Jika tidak, doa itu sendiri sudah tercela. Doa Yesus itu bersyukur dahulu sebab doanya didengarkan. Apakah doa syukur Yesus? Aku mengucap syukur karena engkau selalu mendengarkan doaku. Apakah saudara mengucapkan syukur kepada Allah walaupun Allah selalu mendengarkan doa saudara? Iman kita itu harus mengucapkan syukur dahulu.
Yang penting ialah iman yang mempercayai bahwa Allah telah mendengarkan doa kita. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara keras. 5장 요한일서 5장 14절 15절을 한번 보세요. 요한일서 4장 14절과 15절을 보세요. 큰 소리로 다 같이 읽읍시다. 14절 15절. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Firman-Nya berkata, keberanian percaya kita. Keberanian kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita tahu Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu kita telah mendapat segala sesuatu yang telah kita minta. Tapi orang berkata, diberi ketika memegangnya secara nyata. Dan jika tidak memegang sesuatu di tangannya berkata tidak diberi, maka banyak orang membatalkan doanya sesudah berdoa. Mereka menggerutu dan mengeluh. Walaupun kita belum menerima secara nyata apa yang kita minta dalam doa, tapi kita harus bersyukur karena Allah mendengarkannya. Aku mengucap syukur karena Engkau mendengarkan doaku. Aku berterima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. Kita harus percaya apa yang kita doakan sudah didengarkan olehnya, dan kita harus bersyukur. Yesus mengucapkan syukur karena Dia percaya doanya telah didengarkan. Ikuti saya. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. Coba kita menutup mata dan akuilah dengan sungguh sebanyak 3 kali. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. 3 kali. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. Sungguh kita harus berterima kasih. Ketika Tuhan berada di dalam tubuh, Roh Kudus meski tidak memiliki tubuh, menyamakan tubuh kita sebagai tubuhnya. Ketika Ia masuk ke dalam roh jiwa kita, Dia ingin menolong kelemahan tubuh kita. Maka berdoa dengan sungguh-sungguh dengan keluhan yang tak terucapkan. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh ketika Ia berada di dalam tubuh. Roh Kudus menyamakan kita sebagai tubuhnya dan untuk menolong kelemahan kita. Berdoa sungguh-sungguh dengan keluhan yang tak terucapkan. Kita harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah. Kita sangat memerlukan doa yang demikian untuk roh jiwa kita. Ketika kita berdoa, mari dengan segenap kekuatan kita berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. Kita berseru 5 kali dengan sungguh-sungguh, lalu kita berdoa dengan suara kencang. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. 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 Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku.
Kita masuk ke pokok doa tengah minggu. Kita berdoa untuk GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan ibadah hari Rabu. Mari berdoa. Hari Tuhan dan ibadah tengah minggu ini Bapa, yang mensukseskan ibadah hari Tuhan di dalam roh dan kebenaran sebagai puncak iman kami. Demikian Bapa, berkat dan hidup sampai 1000 generasi kami Bapa, yang mensukseskan ibadah hari Tuhan Bapa, dan mensukseskan ibadah tengah minggu Bapa. Bila berkat dan hidup sampai 1000 generasi kami Bapa, yang tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang jatuh Bapa, sampai 1000 generasi kami yang Bapa, yang mensukseskan hari Tuhan ini Bapa, sebagai puncak iman kami Bapa, dan yang mensukseskan ibadah tengah minggu ini Bapa. Yesus, tolonglah, biarlah sampai 1000 generasi kami Bapa, yang mensukseskan ibadah hari Tuhan dan ibadah tengah minggu ini Bapa. Yesus, tolong. Yesus, tolonglah. Yesus, Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk gereja Berea dan orang-orang Berea di seluruh dunia Bapa. Tolonglah orang-orang Berea di seluruh dunia Bapa. Biarlah untuk membawa gerakan Berea ini Bapa sampai ke ujung bumi Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah orang-orang Berea di seluruh dunia ini Bapa, mensukseskan gerakan Berea. Tolonglah gereja-gereja Berea di seluruh dunia Bapa. Yesus, tolonglah orang-orang Berea di seluruh dunia. Yesus, tolonglah, biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah tidak melampaui Berea Bapa. Tolonglah orang-orang Berea di seluruh dunia Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Yesus, tolonglah gereja Berea dan orang-orang Berea di seluruh dunia Bapa. Yesus, 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 tolonglah orang-orang Berea di seluruh dunia. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para pendeta GBSI dan keluarganya. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Yohanako Bapa, dan para pendeta GBSI, Bapak Pendeta Rustam Sitorus, Bapak Pendeta Juang Sumarli, Bapak Pendeta Yudi Prastia dan keluarganya Bapa.
tolonglah mereka di dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah untuk menjalankan gerakan kudus ini Bapa. Tolonglah mereka sampai ke ujung bumi Bapa. Tolonglah mereka, tolonglah sampai 1000 generasi mereka Bapa. Tolonglah mereka, Yesus, tolonglah Ibu Gembala dan para pendeta GBC Bapa. Tolonglah mereka, Yesus, tolonglah di dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah mereka Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah mereka membawa gerakan kudus ini Bapa. Yesus, tolonglah sampai ke ujung bumi. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah Ibu Gembala dan para pendeta dan keluarganya Bapa. Tolonglah mereka. Yesus, Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para diakon tahbis dan keluarga. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk para diakon tahbis dan keluarganya Bapa. Berilah kami semua hikmat, kuasa penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa, yang melaksanakan tugas sebagai diakon tahbis sampai pada kesudahan kami Bapa. Berkat dan hidup sampai 1000 generasi kami Bapa. Tolonglah, berilah kami kuasa. Yesus, tolonglah, biarlah para diakon tahbis melaksanakan tugas yang sudah Engkau berikan Bapa. Yesus, tolonglah kami semua. Yesus, Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah kami. Yesus, Yesus, tolonglah para diakon tahbis. Yesus, Yesus, tolonglah para diakon tahbis dalam melaksanakan tugas yang sudah Engkau berikan Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh koordinator GBC dan keluarga, seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh koordinator GBC dan keluarganya Bapa. Biarlah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah mereka menjadi yang taat dari awal menjadi yang selaras Bapa, dari awal sampai akhir melaksanakan tugas sebagai koordinator. Tolonglah mereka mensukseskan sebagai koordinator Bapa. Berkat dan hidup sampai 1000 generasi mereka Bapa.
Tolonglah mereka di dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Dalam membawa gerakan Berea, tolonglah seluruh koordinator ini Bapa. Yesus, tolonglah mereka. Tolonglah kami para penginjil Bapa. Biarlah kami penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah melaksanakan tugas sebagai penginjil dari awal sampai pada kesudahan kami Bapa. Biar melaksanakan tugas sebagai penginjil. Tolonglah kami penuh dengan kuasa Bapa. Yesus, tolonglah para penginjil. Yesus, biarlah membawa gerakan Berea ini sampai ke ujung bumi Bapa. Tolonglah sampai pada kesudahan kami. Yesus, sebagai penginjil. Yesus, tolonglah kami. Yesus, tolonglah para penginjil. Tolonglah tugas yang Kau berikan pada kami Bapa, sebagai penginjil sampai pada kesudahan kami Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, kira Bapa kurala shigada Yesus, kira Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pengurus Sinode GBSI, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, seluruh Departemen GBSI, Studio, Sekretariat, Kebendaharaan, Penginjilan, Sekolah Minggu, Muda-Mudi, Pernikahan, Pasutri, Kematian, Ibadah, Paduan Suara, Laskar, Kafe, Komsel, Penjara. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk pengurus Sinode GBSI Bapa, dan Yayasan Sukacita, Yayasan Berea Bapa, dan seluruh Departemen Bapa. Tolonglah, biarlah kami semua penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa, di dalam melaksanakan tugas yang sudah Engkau berikan Bapa. Biarlah semua departemen ini dapat bertumbuh Bapa. Tolonglah Sinode, tolonglah Yayasan Bapa, di dalam membawa gerakan Berea ini sampai ke ujung bumi Bapa. Biarlah seluruh departemen dapat bertumbuh Bapa. Tolonglah seluruh departemen dan yayasan dan Sinode ini Bapa, di dalam membawa gerakan Berea sampai ke ujung bumi Bapa. Tolonglah Yesus, tolonglah. Biarlah kami semua penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah kami penuh dengan kuasa. Yesus, tolonglah. Tolonglah seluruh departemen ini Bapa, seluruh biarlah berfungsi secara maksimal Bapa. Tolonglah seluruh bagian-bagian ini Bapa dapat bekerja dengan baik. Tolonglah biarlah bertumbuh untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk
pembangunan untuk 100 cabang Bapa. Biarlah Engkau pakai kami semua Bapa untuk pembangunan 100 cabang. Visi yang Kau berikan dari kepada Ibu Gembala Bapa untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa, untuk membawa gerakan untuk gerakan Berea ini Bapa. Tolonglah, biarlah sampai ke ujung bumi untuk pembangunan 100 cabang dari gereja Berea ini Bapa. Tolonglah, berilah kami kuasa. Tolonglah, biarlah Engkau pakai kami Bapa sampai 1000 generasi untuk membangun rumah Tuhan ini Bapa. Tolonglah, Yesus, tolonglah, penuh kami dengan inspirasi Roh Kudus. Berilah kami kuasa Bapa, biarlah sampai 1000 generasi ini kami Bapa, Engkau pakai untuk pembangunan rumah Tuhan ini Bapa. Yesus, tolonglah, Yesus, tolonglah untuk pembangunan 100 cabang untuk gereja Berea ini Bapa, sampai ke ujung bumi. Yesus, tolonglah, Yesus, tolonglah, Yesus, Yesus, tolonglah untuk 100 cabang ini Bapa. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, Berea Guest House, penyediaan tanah dan pengurusan izin GBSI Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk pembangunan dan perizinan gereja Tuhan ini Bapa. Tolonglah, biarlah semua yang terlibat di dalamnya Bapa penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah tidak melampaui Roh Kudus. Tolonglah untuk pembangunan rumah Tuhan ini Bapa. Tolonglah untuk penyediaan tanah untuk GBSI Pusat Karawaci juga Bapa. Tolonglah untuk penyediaan, biarlah semua yang terlibat di dalamnya Bapa. Tolonglah mereka semua Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Biarlah Engkau pakai kami Bapa juga Bapa untuk penyediaan rumah Tuhan ini Bapa. Tolonglah untuk pembangunan dan perizinan dan penyediaan tanah ini Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah semuanya ini. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBSI di daerah-daerah
persiapan pendirian STT, program sekolah penginjilan. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk perintisan GBSI di daerah-daerah Bapa. Tolonglah mereka semua yang terlibat Bapa. Tolonglah para koordinator ini Bapa. Tolonglah mereka penuh dengan kuasa. Tolonglah mereka untuk perintisan. Biarlah jiwa-jiwa ditambahkan Bapa. Tolonglah untuk perintisan ini Bapa. Untuk pembangunan rumah Tuhan juga Bapa. Tolonglah perintisan ini Bapa. Yesus, tolonglah perintisan di daerah-daerah ini Bapa. Yesus, tolonglah untuk pembangunan STT ini Bapa. Tolonglah Bapa, biarlah mereka yang terlibat di dalam untuk pembangunan STT ini Bapa. Tolonglah, berilah hikmat, kuasa, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa untuk pembangunan STT ini Bapa. Tolonglah, Yesus, berilah kuasa. Yesus, tolonglah untuk pembangunan STT ini. Yesus, Yesus, tolonglah untuk program sekolah penginjilan juga Bapa. Yesus, tolonglah semua. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah untuk pembangunan STT ini Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBSI Pusat dan Cabang-Cabang IBG Ulta 30 tahun GBSI 2026 dan retret muda-mudi 26 sampai 29 Desember 2024. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk seminar dan penginjilan dari GBSI Pusat dan Cabang-Cabang Bapa. Biarlah semuanya yang terlibat di dalamnya Bapa penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa, penuh dengan kuasa di dalam membuat seminar dan penginjilan ini Bapa. Biarlah jiwa-jiwa ditambahkan Bapa melalui seminar dan penginjilan ini Bapa, di dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah seminar dan penginjilan baik di pusat dan cabang-cabang Bapa. Tolonglah untuk IBG 2026 dan retret muda-mudi 2024 Bapa. Biarlah jiwa-jiwa ditambahkan Bapa melalui IBG dan retret muda-mudi Bapa, di dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah, biarlah jiwa-jiwa ditambahkan Bapa. Yesus, tolonglah gerakan berea ini Bapa. Yesus, tolonglah IBG dan retret muda-mudi ini Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah membawa gerakan berea ini Bapa. Biarlah tidak melampaui berea Bapa. Yesus, tolonglah IBG dan retret muda-mudi ini Bapa. Yesus, Yesus, tolonglah. Yesus, Yesus, tolonglah acara kudus ini Bapa. Yesus, tolonglah gerakan kudus ini Bapa. Yesus, dan kira Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pentahbisan pendeta-pendeta. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk pentahbisan pendeta-pendeta. Bapa, tolonglah acara kudus ini Bapa. Biarlah semua yang terlibat di dalamnya Bapa. Tolonglah panitia semuanya Bapa. Dan pendeta yang akan ditahbiskan Bapa, yang telah Engkau pilih Bapa. Tolonglah pentahbisan pendeta-pendeta ini Bapa. Biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Tolonglah acara kudus ini Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah acara kudus ini Bapa, untuk membawa gerakan Berea sampai ke ujung bumi Bapa. Tolonglah acara pentahbisan pendeta-pendeta ini Bapa. Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, Yesus kiranya Yesus tolonglah, Yesus kiranya Yesus tolonglah untuk acara pentahbisan pendeta-pendeta ini Bapa, yang telah Engkau pilih Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa, untuk membawa gerakan kudus ini Bapa. Yesus tolonglah untuk pentahbisan pendeta-pendeta ini. Yesus tolonglah, Yesus tolonglah acara kudus ini. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Yesus tolonglah acara kudus ini Bapa. Yesus untuk membawa gerakan kudus ini Bapa. Yesus tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI Bandung, GBSI Cikupa, GBSI Bekasi. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI ini Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Tolonglah, biarlah jiwa-jiwa ditambahkan Bapa. Tolonglah untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah membawa gerakan Berea ini sampai ke ujung bumi Bapa. Tolonglah GBSI Pusat Karawaci ini Bapa, dan cabang-cabang GBSI ini terus bertambah Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini juga Bapa. Yesus, tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah menjadi yang selaras dari awal sampai akhir Bapa. Yesus, tolonglah GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI ini Bapa. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI Jakarta Barat, GBSI Cibinong, GBSI Surabaya Citra, GBSI Surabaya Raya. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini Bapa.
Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah seluruh jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah cabang-cabang GBS ini Bapa. Yesus, tolonglah. Biarlah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya menjadi yang selaras dari awal sampai akhir Bapa. Tolonglah mereka. Yesus, tolonglah cabang-cabang GBS ini. Yesus, tolonglah cabang-cabang GBS ini. Jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang GBS ini. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Malang, GBSI Kupang, GBSI Suai, GBSI Makassar. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBS ini Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah cabang-cabang GBS ini Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Biarlah mereka menjadi yang selaras dari awal sampai akhir Bapa, di dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang GBS ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang gereja kudus ini Bapa. Tolonglah untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Biarlah jemaatnya terus bertambah. Berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Tolonglah Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah membawa gerakan kembali ke Alkitab ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, 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 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Cirebon, GBSI Bangka, GBSI Lombok, GBSI Bintaro. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Biar penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh, yang hidup yang bertambah, yang hidup yang bertumbuh. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa. Biarlah mereka menjadi yang selaras dari awal sampai akhir di dalam membawa gerakan kudus ini Bapa. Tolonglah gereja-gereja kudus ini Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertambah. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Biarlah membawa gerakan kembali ke Alkitab sampai ke ujung bumi. Tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah. Yesus, berilah mereka kuasa. Yesus, tolonglah. Yesus,
Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI Cikarang, GBSI Sumbawa, GBSI Bali, GBSI Kediri Pare. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Berilah mereka semua hikmat, kuasa, pengetahuan akan firman Tuhan Bapa, penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Biarlah tidak melampaui berea Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini terus bertumbuh jemaatnya Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, 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 tolonglah. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini di dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab Bapa. Di dalam tolonglah cabang-cabang gereja kudus-Mu ini Bapa. Tolonglah Yesus, tolonglah gereja-gereja ini. Yesus, tolonglah, berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah jiwa-jiwa terus bertambah. Yesus, tolonglah. Tolonglah gereja kudus-Mu ini Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Jengger, GBSI Pare-Pare, GBSI Kelapa Gading, GBSI Wonogiri. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GBSI ini Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini, seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah mereka semua Bapa. Biarlah menjadi yang selaras dari awal sampai akhir. Tolonglah mereka, berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tolonglah gereja-gereja cabang ini Bapa, di dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab Bapa. Biarlah tidak melampaui berea Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah Yesus, tolonglah gereja-gereja kudus ini Bapa. Yesus, tolonglah di dalam membawa gerakan kembali ke Alkitab sampai ke ujung bumi ini Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah. Yesus,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GPSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, GPSI Simalungun Sukadame, GPSI Siantar, GPSI Jayapura Kerom. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang baru ini, Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Biarlah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus, Bapa. Biarlah tidak melampaui berea, Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini, Bapa. Biarlah seluruh jemaatnya, Bapa, dapat bertumbuh. Berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa gerakan kudus ini, Bapa, sampai ke ujung bumi, Bapa. Tolonglah gereja-gereja kudus ini, Bapa. Biarlah tidak melampaui Roh Kudus, Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini. Berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh, yang hidup yang bertumbuh, yang hidup yang bertambah, Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, biarlah mereka menjadi yang selaras dari awal sampai akhir, Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini, Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang gereja ini, Bapa. Biarlah terus bertumbuh. Tolonglah mereka, Bapa. Yesus, Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GPSI Kabanjahe, GPSI Tanah Toraja, GPSI Semarang, GPSI TKD Pemayungan Jambi. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GPSI yang baru ini, Bapa. Biarlah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa, dapat bertumbuh. Tolonglah, Bapa. Biarlah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus, Bapa. Biarlah mereka diberikan hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tolonglah para koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Biarlah mereka menjadi yang selaras dari awal sampai akhir. Berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hidup yang bertumbuh, Bapa. Biarlah jemaatnya terus bertumbuh dari cabang-cabang GPSI yang baru ini, Bapa. Biarlah menjangkau jiwa-jiwa. Tolonglah gereja kudus-Mu ini, Bapa. Tolonglah cabang-cabang ini untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab sampai ke ujung bumi, Bapa. Tolonglah cabang-cabang yang baru ini, Bapa. Yesus, Yesus,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GPC Bedugul, GPC Manado, GPC Siol. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk cabang-cabang GPC yang baru ini, Bapa. Tolonglah seluruh koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Biarlah menjadi yang selaras dari awal sampai akhir, Bapa. Biarlah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus, Bapa, untuk membawa gerakan kembali ke Alkitab ini, Bapa. Tolonglah mereka penuh, jemaatnya terus bertambah, Bapa, penuh dengan kuasa. Yesus, tolonglah cabang-cabang yang baru ini, biarlah jemaatnya terus bertumbuh. Tolonglah para koordinator dan seluruh jemaatnya, Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang baru ini. Yesus, tolonglah biarlah jemaatnya terus bertambah. Tolonglah, berilah mereka hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa, Bapa. Yesus, tolonglah cabang-cabang ini. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa seluruh jemaat GPC agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat GPC, Bapa. Biarlah penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus, Bapa. Tolonglah seluruh jemaat GPC, Bapa, tidak melampaui Berea, Bapa. Biarlah seluruh jemaat GPC tidak melampaui Roh Kudus, Bapa. Berkat dan hidup sampai 1000 generasi kami, Bapa, yang menang dari segala pencobaan iblis, Bapa. Sampai 1000 generasi kami, Bapa, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang tertinggal, Bapa. Sampai 1000 generasi kami, Bapa, yang menang dari segala pencobaan iblis ini, Bapa. Berkat dan hidup sampai 1000 generasi kami, Bapa. Yesus, tolonglah seluruh jemaat GPC sampai 1000 generasi kami, Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, kiranya. Yesus, kiranya. Yesus, kiranya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam
pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa untuk negara Indonesia dan semua pemerintahannya Bapa, dari pusat sampai ke daerah. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka Bapa. Tolonglah mereka di dalam menjalankan pemerintahan ini. Tolonglah negara Indonesia dan pemerintahnya Bapa. Tolonglah untuk pilkada yang akan datang Bapa. Tolonglah negara Indonesia ini Bapa, dan jajaran pemerintahannya Bapa, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tolonglah mereka semua Bapa. Tolonglah di mana GBSI berada Bapa, biarlah membawa kabar sukacita untuk bangsa dan negara Indonesia ini Bapa. Tolonglah Yesus, tolonglah negara Indonesia dan pemerintahannya. Yesus, tolonglah mereka. Yesus, tolonglah negara Indonesia dan pemerintahan dan seluruh kami yang berada di pemerintahan ini Bapa. Biarlah GBSI membawa kabar sukacita Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dukung doa untuk Ibu Yosefina, Ibu Imelda, Ibu Maria, Bapak Diakon Nurmadi, dan anak Gloria Kristi Elena, cucu dari Ibu Yohana. Mari berdoa. Bapa, kami tolonglah Bapa untuk jemaat ini Bapa. Biarlah mereka penuh dengan inspirasi Roh Kudus, dorongan dan tuntunan Roh Kudus Bapa. Tolonglah jemaat ini Bapa. Biarlah tubuh mereka baik sebagaimana roh jiwa mereka Bapa yang baik-baik. Tolonglah mereka ini Bapa. Tambahkanlah hidup bagi jemaat ini Bapa. Tolonglah mereka semua Bapa. Yesus, tolonglah. Tambahkanlah hidup bagi mereka Bapa. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Yesus, Yesus, tolonglah jemaat ini Bapa. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bergumam
Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Bapa pada ibadah tengah minggu ini. Firman yang kami dengar dimateraikan oleh Roh Kudus dalam roh jiwa kami Bapa. Jadi hidup dan berkat bagi roh jiwa kami sampai 1000 generasi kami Bapa. Kami berbahagia Bapa karena Engkau telah mendengar dan telah menjawab dari pokok-pokok doa dan doa pribadi kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.